Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua dimanapun berada? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Salam kenal dari saya Media dari Istiqomah Muhammadiyah. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang CPU. Teman-teman sudah pernah dengar CPU, Central Processing Unit. Central Processing Unit ini adalah materi keempat yang merupakan salah satu materi dari organisasi komputer, sistem komputer. Kita masuk saja ke pembahasan. Yang pertama, CPU, Central Processing Unit, itu merupakan komponen terpenting dari sistem komputer, komponen pengolah data yang berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Dalam mewujudkan fungsi tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen. Jadi, CPU memiliki beberapa komponen di dalamnya, ya, di internalnya. Yang pertama adalah Arithmetic dan Logic Unit atau ALU, ada Control Unit, ada register dan CPU interconnection. Kita lihat penjelasan dari bagian-bagian komponen utama CPU. Yang pertama tadi adalah ALU, Arithmetic and Logic Unit. Nah, dia bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU ini sering disebut dengan mesin bahasa atau machine language, ya, karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. ALU terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada unit aritmetika dan unit logika boolean, yang mereka masing-masing memiliki spesifikasi tugasnya sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah control unit, bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi operasinya. Jadi, mensinkronkan kerja dari komponen-komponen di internalnya CPU. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Karena nanti akan ada instruksi output ke memori, ya, atau inputnya. Kita lihat di sini. Yang ketiga adalah register. Register media penyimpanan internal CPU yang digunakan sebagai proses pengolahan data. Terus memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data pengolahan selanjutnya. Jadi kita dilihat di sini, dia adalah media ataupun sebuah wadah menyimpan internal CPU, penyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Terus memori ini juga bersifat sementara, dia digunakan untuk menyimpan data diolah ataupun data pengolahan selanjutnya. Itu sudah yang kedua. Ketiga, ya, yang terakhir ada CPU interconnection. Connection berarti menghubungkan. Nah, sistem connection dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU yaitu ada ALU, unit control, dan register-register. Komponen eksternal, ya, kalau ini tadi internalnya. Internalnya tadi ada ALU, ada unit control dan register-register, ada komponen eksternalnya. Eksternalnya itu sistem lainnya seperti tadi memori utama yang pertama disebut, juga ada perhenti masikan dan keluaran. Oke, di sini kita agar lebih jelas. Nih, ini komponen internal CPU. Jadi ini tuh CPU-nya. Ini CPU-nya, ya. Ini CPU-nya. Internal CPU tuh ini. Ada ALU, ada control unit, ada register. Nah, mereka mengontrol, ya, menghubungkan dan mengontrol data bus, gitu ya, data busnya, address busnya, yaitu sistem busnya. Jadi ini CPU-nya, ya, yang di luar ini. Insya Allah teman-teman pasti sudah paham sampai di sini. Dan inilah bagian-bagian di dalam CPU yang membantu. Kalau CPU itu kan tadi mengolah data ke memori utama. Nah, mereka inilah yang membantunya. Ada yang tadi dikatakan sebagai bahasa mesin, ada yang mengontrol untuk perintah, juga mengontrol untuk instruksi yang selanjutnya. Nah, di sini juga ada struktur detail internal CPU. Nah, kita lihat ini, ya, CPU tuh yang besar ini, ya. Ini ibaratkan yang ini CPU tuh. Nah, di dalamnya ini nih. Nah, ini ada ALU di sini. Aritmetik dan logika.
atau ALU. Di sini ada status flag, ada silver, ada complementer. Nah, ini aritmatika dan logika boolean. Tadi kan saling berhubungan. Sini. Nah, mereka bekerja terus ke instruksi ke bus internal CPU. Ada register-registernya beberapa. Terus tugasnya juga di dalamnya tadi adalah salah satu unit kontrol, mengontrol tadi ya data-data untuk data selanjutnya, menyimpan. Nah, ini jalannya. Oke. Lalu kita masuk kepada fungsi. Fungsi CPU itu yang pertama, dia menjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah gitu ya. Jadi menjalankan program yang disimpan di memori utama dengan cara dia mengambil instruksi-instruksi apa, perintah-perintah di situ ya, terus diuji lah gitu dengan bantuan yang di internal tadi, komponen internal tadi. Terus tuh mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah gitu. Terus aspek paling sederhana proses eksekusinya itu adalah dengan mengolah instruksi. Ada dua. Jadi proses sederhana eksekusi itu adalah mengambil pengolahan instruksi dengan dua langkah. Yang pertama ada operasi pembaca dan dekode instruksi atau disebut dengan fetch, dan operasi simpan dan jalankan itu pelaksanaan instruksi atau disebut execute. Ya, eksekusi itu execute. Nah, kita lihat di sini siklusnya. Nih, ini dia siklus instruksi. Terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi. Jadi siklus instruksi itu ada siklus fetch dan siklus eksekusi. Dimulai dari start, mengambil instruksi berikutnya, lalu diolah, diarahkan ke siklus eksekusi tadi ya. Dieksekusi di sini. Di sini adalah proses siklus fetch-nya yang mengambil instruksinya tadi, mengambil instruksi diolah tadi. Nah, setelah itu dibaca gitu ya. Kita baca lagi di sini. Di sini ya. Oh, dioperasi gitu ya. Operasi pembacaan dan dekode instruksi, baru di operasi, disimpan, dijalankan gitu ya, disimpan di sini dan dijalankan, lalu dieksekusi gitu. Selanjutnya tadi siklus ini adalah siklus instruksi, sekarang fetch dan eksekusi. Sekarang siklus eksekusi itu masih ya tadi ya. Nah, pada setiap siklus instruksi, CPU awal itu membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi serta menghitung instruksi selanjutnya yang disebut dengan PC, program counter. PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Seperti itu ya kerjasamanya ya gitu. Jadi ada yang bekerja di dalam atau internal CPU tadi ya. CPU mengambil dari atau membaca instruksi dari memori utama, dieksekusi, diolah di dalam, ada 3 komponen tadi gitu. Nah, ada juga yang akhir ini disebut dengan program counternya atau PC-nya. Nah, jadi setiap CPU itu membaca instruksi, nah PC itu gerakannya satu hitungan gitu. Jadi setiap PC itu membaca instruksi, PC akan menambah satu hitungannya gitu. Perintahnya seperti itu. Terus tuh siklus fetch, eksekusi ini masih sambungan tadi. Nah, instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR. Nah, instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode biner dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Ini kalau berbicara tentang kode biner, mahasiswa teknik informatika pasti paham ya kode-kode biner, karena kita sudah belajar tentang kode biner sedikit kemarin di Aljabar. Terus kita lanjut ke aksi CPU. Nah, aksi CPU itu artinya pergerakannya itu seperti apa? Dari CPU itu ke memori. Jadi perpindahan data dari CPU itu ke memori atau sebaliknya. Nah, dari CPU ke I/O itu perpindahan dari data CPU ke modul dan sebaliknya. Terus tuh pengolahan data itu dari CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Itu kalau pengolahan data.
Terus kalau yang mengkontrol itu instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja. Jadi misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi gitu. Ya, kita lanjut kepada siklus eksekusi. Di sini ada Instruction Address Calculation atau IAC yang mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misal, ini terlalu kecil, kita besarkan. Bila panjang setiap instruksi itu ada 16 bit, padahal di memori itu panjangnya 8 bit, maka tambahkanlah 2 ke alamat sebelumnya. Seperti itu instruksinya. Yang kedua, instruksi fetch atau IF, yaitu membaca atau pengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU yang tadi ya. Instruksi operation atau IOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operannya akan digunakan. Terus AOC, yaitu menentukan OEC, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Dan selanjutnya ada OF, adalah mengambil operan dari memori atau dari modul. Nah, tadi kan ada yang dijelaskan CPU dari CPU ke memori atau CPU ke modul gitu ya, pengolahan data CPU ke modul. Nah, ini tuh OF tuh, mengambil operan dari memori atau dari modul gitu ya. Terus ya ODDO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Yang terakhir ada OS, yaitu penyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Jadi penyimpannya tadi itu adalah OS. Nah, kita lihat di sini diagramnya itu. Jadi cycle ada condition, decode, execution, storing. Berarti di sini dari sini ya, berarti dari sini, di sini IEC langsung ke IF, ke IOD, terus ke OEC, ke OF. Ini operannya ke sini, DO jalannya, baru dia kembali ke instruksi berikutnya gitu. Tadi kan sudah di sini kan ada akses CPU ke memori atau ke modul yang di sini, dari sini kan. Terus operasi internal itu yang di sini, yang di dalam sini. Nah, dari selesai itu kan nanti dia akan kembali ke instruksi berikutnya lagi. Dan itu dia tadi sedikit penjelasan tentang CPU ya teman-teman. Kita lihat bagaimana bahwasanya kerja atau kinerja yang terjadi di dalam CPU. Jadi CPU itu memiliki 4 komponen tadi ya. Tadi ada ALU, ada control unit, ada register, CPU, interconnection, yang mereka merupakan punya fungsinya masing-masing kayak gitu. Ada yang dia adalah pengolah data, ada dia mengkontrol gitu ya, ada yang juga di sini interconnection, ada juga yang dia sebagai penyimpan gitu. Internal CPU digunakan saat pengolahan data yang bersifat sementara, itu register. Ada juga CPU itu internal connection, itu berarti dia kan penghubung, internal connection gitu, menghubungkan dengan bus-bus eksternal di CPU di luar. Nah, komponer itu kalau bus-bus eksternal itu itu di bagian luarnya CPU. Kalau internalnya tadi ada ALU, unit control, dan register kayak gitu ya. Itu sedikit penjelasan tentang alur kinerjanya CPU dan bagian-bagian CPU yang eksternal dan juga internal, bagaimana dia mengolah data sampai pada akhirnya dia akan menyimpan ke memori utama kayak gitu ya, pengambilan dari memori utama. Nah, itu saja dari saya. Misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh silahkan kita bahas di kolom komentar. Bagi yang berkenan, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.